Yang kedua tentang anak kita pengen mereka bisa hafal Quran, target ini, target itu. Kalau bisa orang tua juga get involved, ya terlibat juga dan memberi contoh. Ya, contoh anaknya lagi ngapalin Quran, orang tua ya kalau bisa juga ikut meskipun targetnya tidak sebanyak si anak. Saya sering mengatakan kepada ayah bunda, tidak ada kata terlambat dalam soal menghafal Quran. Karena Rasulullah SAW baru mulai menghafal Quran umur 40 tahun. Abu Bakar As-Siddiq baru mulai menghafal Al-Quran umur 38 tahun. Gitu ya. Utsman bin Affan baru mulai menghafal Quran umur 35 tahun. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran. Abu Quhafah bahkan baru mulai menghafal Quran umur 70 tahun. Nah, gimana caranya ayah bunda? Ayah bunda cukup sehari satu ayat ayah bunda. Kalau ayah bunda itu konsisten sehari satu ayat ngapalin Quran, maka ayah bunda itu akan hafal keseluruhan Quran insya Allah dalam jangka waktu kira-kira 17 tahun. Karena 6.236 ayat dari Al-Quran itu ya kira-kira 17 tahun akan ayah bunda selesai hafalan Al-Quran. Kalau sehari satu ayat, ya itu kalau sehari satu ayat nggak kuat, Tat. Gimana kalau satu ayat untuk 2 hari? Ya nggak apa-apa, 34 tahun, nggak masalah. Kenapa? Rasulullah SAW dan para sahabat juga ngapalin Quran itu selama 23 tahun. Gitu kan? Dan sejak wahyu pertama turun sampai terakhir kan 23 tahun. Rasulullah saja ngapalin Quran 23 tahun. Kenapa 17 tahun malu? Itu lebih cepat loh, gitu ya. Jadi tidak masalah. Jadi kalau bisa tetap kita menunjukkan kepada anak-anak kita juga cinta Quran, kita juga akrab dengan Quran. Meskipun tadi targetnya nggak usah sebanyak anak-anak kita, tapi kita juga get involved. Kita terlibat dalam menghafal Quran dan mungkin ngafalinya tidak dengan cara dihafal, cuma diulang-ulang aja. Alif lam mim. Sehari 200, 300 kali, 500 lebih baik, 700 sempurna insya Allah gitu ya. Itu akan hafal dengan sendirinya. Itu orang tua bisa ikut di situ. Atau paling tidak kita menunjukkan kepada anak kesenangan kita dengan Quran, tilawah meskipun sehari hanya sedikit tetapi konsisten atau terus-menerus, maka anak akan melihat itu sebagai satu kecintaan orang tua kepada Quran yang ya berarti aku juga harus cinta sama Quran. Karena anak-anak itu nyuwun sewu, lebih percaya apa yang dilihat daripada yang didengar. Nah, baca Quran, nak. Enggak, baca Quran itu enggak baik. Kenapa enggak baik? Karena ayahku yang orang baik enggak pernah baca Quran. Berarti baca Quran itu enggak baik gitu ya. Mereka kan melihat kita itu sebagai orang baik. Maka kalau apa yang tidak kita lakukan, berarti tidak baik. Ya. Baca Quran enggak soalnya kenapa? Ayahku enggak pernah. Jadi baca Quran itu enggak baik gitu ya. Sebaliknya, nak jangan ambil barang pakai kaki, nak enggak sopan. Oh sopan, kenapa? Bundaku sering. Nah apa yang dilakukan bunda, bundanya orang baik, maka itu baik gitu ya. Itu yang kedua.